Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pusat Sepeda. Nah, kali ini kita masuk dalam tema diskusi ya. Jadi yang kita diskusikan pada video kali ini adalah upgrade orangnya dulu atau upgrade sepedanya dulu. Nah, pasti ini menarik ini lah ya. Jadi seringkali saya menjumpai ya di grup-grup gawai itu, baik itu komunitas sepeda lipat atau mungkin MTB atau komunitas sepeda yang lainnya. Seringkali itu saya melihat gawai-gawai pemula itu seperti berlomba-lomba untuk mengupgrade sepedanya. Jadi ada yang pengen kelihatan lebih kece sepedanya, ada yang pengen sepedanya itu lebih cepat, akhirnya di-upgrade part ini part itu sampai harga upgrade-nya itu lebih mahal daripada sepedanya. Nah ini menarik sekali nih ya. Nah, begitu di-upgrade ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Misalkan kemarin ada teman saya yang itu upgrade sepedanya itu pengen supaya sepedanya itu bisa sekencang road bike ya, sepeda lipat tapi pengen sepedanya itu sekencang road bike ya. Jadi dia mengupgrade centeringnya, dibesarin, kemudian sprocketnya dikecilin, atau mungkin dari komunitas MTB itu pengen sepedanya itu bisa menanjak dengan ringan, enteng ya. Tanjakan se ekstrim apapun ya, itu bisa ringan atau enteng ya. Akhirnya sprocketnya itu dibesarin ya. Bahkan ada yang seukuran piring gitu ya. Malah ada yang pula yang memodifikasi sprocketnya itu diberikan chainring dari sepeda yang nggak terpakai, kemudian dilas atau mungkin dibaut ke sprocket yang ada di sepedanya. Nah akhirnya sprocketnya itu gede banget gitu ya, mungkin kalau dalam bahasa Jawa itu seukuran layah ya atau setempeh ya, jadi besar banget itu, hampir memenuhi ininya ya, velgnya ini. Nah harapannya tuh ya pengen supaya sepedanya itu enteng untuk menanjak, tapi ya kembali lagi, sepeda mesinnya itu adalah manusianya ya. Di-upgrade seperti apapun, kalau manusianya belum di-upgrade kemampuannya, maka ya itu akan percuma saja. Nah, cerita saya sendiri, saya pernah memiliki sepeda MTB Polygon Premier 4 seri 2020 kalau tidak salah. Nah, saat itu saya meng-upgrade chainringnya, pengen supaya sepeda MTB saya itu larinya kenceng. Ceritanya saya pernah ini ya, gue sama beberapa temen itu ada yang pakai sepeda lipat, ada pula yang pakai MTB. Awalnya saya memimpin di depan, tetapi pas agak nanjak sedikit, ternyata saya yang malah paling belakang ya, malah kalah sama sepeda lipat. Nah di hati saya saat itu saya marah ya, wah ini sepeda sudah keren, sudah mahal, kalah sama sepeda 600 ribuan ya. Ini akhirnya di hati saya itu, wah ini apa yang bikin sepeda saya itu nggak bisa ya. Di pikiran saya saat itu adalah saya harus mengupgrade sepeda saya. Akhirnya chainring yang kalau tidak salah Premier 4 itu ukurannya 22 sama 34 atau 36 saya lupa ya. Terus saya gedein lagi menjadi 42 kalau nggak salah ya. Jadi agak besar nih. Untuk detail videonya ada di channel ini juga ya, di Pusat Sepeda, video-video saya yang lama, atau di video yang saya satunya lagi ya, di channel satunya lagi yaitu channel Yai Tuhan. Di situ ada cerita saya mengupgrade sepeda Polygon Premier 4 saya. Nanti saya masukkan di di link ya. Saya sertakan linknya ya. Oke. Nah, setelah saya upgrade chainringnya, ternyata goesan itu malah berat ya. Jadi chainring depan itu saya besarkan ya. Yang belakang masih bawaan dari Premier itu ukuran 1136T kalau nggak salah. Itu ternyata berat banget goesannya ya. Malah nggak bisa lari sepedanya. Terus saya mikir lagi, wah ini kayaknya ada yang salah ini, berat mungkin kayaknya rodanya ini salah ini, karena MTB atau XC ya, MTB XC itu kan biasanya diperuntukkan untuk jalan gravel atau mungkin aspal yang rusak. Dia memakai ban yang menggunakan profil seperti bannya MTB murni ya, atau X-Trail itu ya. Jadi ada, kalau bahasanya ini ban tahu ya. Nah itu kerasa berat banget di aspal. Terus setelah itu saya rubah bannya menjadi ban Kenda Quest ya. Jadi MTB-nya itu berubah menjadi sepeda hybrid ya, hybrid bike ya. Jadi MTB tetapi menggunakan ban yang profilnya itu untuk aspal. Akhirnya saya rubahlah bannya itu ya. Chainring sudah dirubah, kemudian ban juga sudah dirubah. Harapannya adalah sepedanya itu bisa lari kenceng ya. Ternyata saya goes itu berat banget ya. Lari 29 km per jam itu masya Allah ya, itu sangat menguras tenaga sekali ya. Nah dari upgrade itu juga mengeluarkan biaya yang nggak cukup murah ya.
Cuman karena saat itu saya pakai untuk membuat konten ya, saya pakai aja ya, sekalian bikin konten, sekalian saya juga belajar tentang sepeda. Nah, dari cerita saya tadi ternyata untuk pengen supaya harapannya itu tercapai, misalkan saya pengen sepedanya cepet ya, lebih cepat daripada sepeda biasanya, misalkan MTB pengen lebih ngebut lagi. Nah, yang pertama harus dilakukan itu bukan mengupgrade sepedanya, tetapi mengupgrade orangnya. Jadi orangnya di-upgrade dulu kemampuannya, semakin sering dia goes, semakin sering menggunakan sepedanya, akan melatih kemampuan dari otot-otot kakinya. Lama-kelamaan, sepeda yang mungkin goesnya itu berat, jadi sedikit lebih ringan. Nah, seperti MTB yang sudah saya modifikasi tadi ya, Polygon Premier 4 saya, ya sudah saya modifikasi sedemikian rupa, saya balikan lagi ke normalnya lagi. Setelah itu saya rutinkan tiap hari goes ya, dari sini, dari rumah saya jika ada yang mau ke Jombang itu sekitar mungkin kalau perjalanan itu ada setengah jam ya. Ternyata karena rutinnya saya goes itu tadi, akhirnya biasanya setengah jam itu bisa menjadi 20 menit. Nah, seiring dengan peningkatan kemampuan kita, mengupgrade kemampuan skill kita juga bisa menambah kecepatan. Jadi tidak perlu untuk mengupgrade spare partnya dulu ya. Nah itu teman-teman, menurut saya diskusi kali ini upgrade orangnya dulu atau upgrade sepedanya, maka jawaban dari saya adalah upgrade orangnya terlebih dahulu. Kecuali kalau kalian punya hasrat pengen sepedanya itu keren ya, maka ya sah-sah saja mau mengupgrade supaya kelihatan itu lebih keren. Contoh sudah lipat ini ya, ini kan kerennya masih bawaan dari pabrikan itu ya, masih menggunakan centering besi dengan penutup plastik, kelihatan biasa banget ya. Mungkin pengen supaya kelihatan lebih bagus di foto, nah ini diganti dengan Shimano 105 ya. Jadi seperti itu mungkin kalau hanya ingin mengupgrade supaya kelihatan keren di tampilannya. Silakan teman-teman kalau ada ide yang lain atau mungkin ada bahan yang mau diskusikan, silakan nanti tulis saja di kolom komentar, kita coba saling diskusi. Ada masukan monggo ya, semuanya saya terima. Terima kasih semuanya, jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.